Analisis ekspor-impor studi kasus pada PT Indovenir Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzamira Zandam Nabila. Saat ini saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Pendidikan Bisnis. Berikut adalah rangkuman dari presentasi yang akan ditampilkan. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua sistem produksi dari perusahaan, yang ketiga analisis ekspor impor, dan yang terakhir kesimpulan dari presentasi. Yang pertama yaitu profil perusahaan dari PT Indovenir Utama. PT Indovenir Utama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur. Perusahaan ini terdiri dari dua line produksi, yaitu Solid Door dan Garden Furniture. PT Indovenir Utama berdiri pada tanggal 10 November 1975, didirikan oleh 3 bersaudara, yaitu Bapak Andi Sutanto, Bapak Gunawan Sutanto, dan Bapak Agus Sutanto. PT Indovenir Utama terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Kolomadu, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Adi Sucipto. Materi yang kedua mengenai sistem produksi dari perusahaan yang ada di PT Penir Indo Utama. Alur proses produksinya yaitu yang pertama, adanya orderan masuk yang diterima oleh perusahaan. Setelah orderan masuk, maka dilanjutkan oleh tim marketing. Tim marketing menimbang apakah orderan tersebut iya atau tidak. Jika iya, maka dilanjutkan, dan jika tidak, maka tidak dilanjutkan. Setelah iya, maka orderan tersebut diproses oleh tim manajemen. Selanjutnya, setelah dari tim manajemen, jika ada sebuah produk baru, maka produk tersebut terlebih dahulu diteliti oleh tim dari research dan development. Jika produk tersebut sudah memenuhi syarat, maka tim research dan development dapat meng-ACC-nya. Selanjutnya, produk tersebut masuk ke dalam tim product planning dan inventory control. Setelah itu, masuk ke tim purchasing untuk menentukan produk apa yang akan dibeli. Selanjutnya, masuk ke dalam tim production untuk diproduksi barang tersebut. Setelah produksi selesai, maka barang tersebut akan dicek oleh tim dari quality control. Jika barang tersebut sudah memenuhi persyaratan, maka barang tersebut akan dikirim ke warehouse. Setelah sampai di warehouse, maka barang tersebut akan dikirimkan. Selanjutnya, berikut merupakan contoh dari hasil produksi oleh PT Indovenir Utama. Untuk produk indoor ada coffee table, untuk produk outdoor ada meja, untuk produk homeware ada sebuah tas. Topik yang ketiga yaitu ada analisis ekspor impor perusahaan yang dilakukan oleh PT Indovenir Utama. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama adalah eksportir. Eksportir merupakan penjual atau pemasok barang ke luar negeri. Yang kedua adalah bank, menerima transfer devisa dari pihak importir dan melakukan pelaksanaan pembayaran. Yang ketiga adalah importir, yaitu merupakan pembeli atau penyalur barang dari luar negeri ke negaranya. Yang keempat adalah Deperindak, merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas mengeluarkan peraturan tentang ekspor serta menerbitkan surat keterangan asal. Yang kelima merupakan Bea dan Cukai, merupakan instansi pemerintah yang menerima kelengkapan dokumen-dokumen ekspor dan memberi izin pengapalan barang. Yang keenam ada MKL, yaitu ekspedisi muatan kapal laut sebagai pihak yang membantu dalam pemesanan kapal. Yang ketujuh yaitu perusahaan pelayaran yang memberikan jasa angkutan kapal yang mengangkut barang ekspor dari pelabuhan Tanjung Mas ke negara tujuan. Yang terakhir adalah asuransi, jaminan asuransi yang dibebankan kepada tertanggung terhadap barang yang dipertanggungkan. Sebelumnya kita literatur review terlebih dahulu. Yang pertama ada ekspor. Menurut undang-undang, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan dari daerah pabeaan. Keluar dari daerah pabeaan berarti keluar dari wilayah yuridis Indonesia. Sedangkan impor adalah kegiatan menjual barang dari luar menuju ke dalam negeri guna memenuhi keperluan dalam negeri. Sebelumnya, dokumen-dokumen ekspor yang harus ada adalah invoice, packing list, surat keterangan asal, letter of credit, bill of landing, dan sales of contract. Yang keempat adalah kebijakan impor. Kebijakan impor terdiri dari tarif impor dan subsidi. Tarif impor terdiri dari tarif ad valorem, tarif spesifik, dan tarif campuran. Tarif ad valorem adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Tarif spesifik adalah beban tetap unit barang yang diimpor. Tarif campuran adalah gabungan dari keduanya.
Sedangkan subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri. PT Indo Furniture Utama memproduksi dan menjual bermacam-macam produk furnitur. Produk yang diproduksi terbagi dalam dua line, yaitu garden furniture dan solid door furniture. Meskipun sudah melakukan beberapa kali penjualan terhadap pihak asing, tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Berikut merupakan data penjualan furnitur 6 tahun terakhir pada PT Indo Furniture Utama. Selanjutnya yaitu kegiatan operasional ekspor-impor pada perusahaan dilihat dari proses supply chain-nya. Berikut ini merupakan mekanisme ekspor-impor pada perusahaan dilihat dari proses supply chain-nya. Yang pertama adalah dari supplier. Jadi supplier mengirimkan bahan baku kepada PT Indo Furniture Utama untuk kemudian diolah. Selanjutnya, pengiriman bahan yang dikirimkan oleh supplier kepada PT Indo Furniture Utama. Selanjutnya yaitu jika bahan sudah diterima oleh PT Indo Furniture Utama, maka PT Indo Furniture Utama akan mengirimkan penawaran kepada buyer S2 Dio melalui email. Kemudian S2 Dio mengirimkan beberapa rincian barang yang akan dipesan oleh S2 Dio. S2 Dio merupakan buyer dari Australia yang memiliki kantor cabang di Semarang dan juga menjadi broker untuk PT Indo Furniture Utama. Selanjutnya adalah PT Indo Furniture Utama menerima order dari S2 Dio. Setelah orderan diterima, maka orderan tersebut diproduksi. Setelah produksi selesai, maka produk tersebut berubah menjadi produk jadi. Setelah menjadi produk jadi, produk tersebut dikirimkan dengan proses stuffing. Proses stuffing sendiri adalah penempatan barang di kontainer untuk selanjutnya akan dikirim ke negara asal tujuan. Setelah itu, barang akan dikirimkan ke S2 Dio yang merupakan buyer. Setelah sampai ke tangan S2 Dio, maka oleh S2 Dio barang tersebut dikirimkan kepada retail outlet. Retail outlet akan menjualnya dan sampai di end user. Berikut ini merupakan skema kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Indo Furniture Utama, mulai dari awal sampai akhir. Keterangannya adalah sebagai berikut. Step pertama adalah Javador Ltd selaku buyer melakukan korespondensi kepada PT Indo Furniture Utama dengan mengirimkan purchase order. Step kedua yaitu staf marketing mengemailkan purchase order yang berisi spesifikasi pintu yang dipesan oleh Javador Ltd kepada staf PPIC. Langkah ketiga, dari purchase order tersebut, staf PPIC membuat surat perintah kerja kepada staf logistik, staf produksi, dan staf gudang barang jadi. Step keempat yaitu staf logistik menyiapkan bahan baku produksi dengan memesan log kayu kepada beberapa supplier. Selanjutnya yaitu step kelima, divisi produksi mengerjakan produksi pintu melalui klasifikasi pintu pesanan Javador Ltd. Step keenam yaitu staf Exim membuat shipping instruction dan mengirimkannya via email kepada freight forwarder untuk melakukan booking ruang kapal dan peti kemas. Step ke-7, freight forwarder menerbitkan delivery order. Delivery order tersebut kemudian dikirim ke EMKL untuk pengambilan empty container. Step ke-8, staf gudang barang jadi dan staf ekspor impor melakukan stuffing. Step ke-9, kontainer naik ke kapal dan berangkat ke pelabuhan tujuan utama yaitu di Rotterdam, Holland. Step ke-10, setelah kapal berangkat, shipping menerbitkan bill of lading dokumen angkutan atau biaya kapal. Step ke-11 yaitu buyer melakukan kewajibannya dengan melunasi 50% sisa pembayaran yang telah disepakati. Step ke-12 yaitu jika IMKL telah mengirimkan PEB, NPF, dan COO melalui jasa pengiriman barang, dokumen ekspor yang meliputi invoice, packing list, dan bill of lading dari shipping dikirim oleh eksportir kepada buyer dengan mengirimkan soft file dokumen tersebut via email. Selanjutnya ada faktor pendorong dan hambatan dalam kegiatan ekspor pada PT Indo Furniture Utama. Yang pertama adalah faktor pendorong, yaitu optimalisasi laba. PT Indo Furniture membuat keputusan untuk melakukan perdagangan luar negeri dalam rangka mengoptimalkan laba. Selanjutnya yaitu tersedianya pasar mancanegara. Perusahaan sudah mempunyai pangsa pasar domestik yang cukup kuat. Dengan keadaan seperti ini tentu memungkinkan pihak perusahaan untuk melakukan diversifikasi pasar dengan tujuan mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu jumlah barang produksi tinggi. Perusahaan sudah memiliki kebun tanaman legal sendiri, sehingga antara kebutuhan bahan baku produksi dengan tenaga kerja seimbang. Hal ini tentu akan membuat kapasitas produk yang tinggi. Selanjutnya yaitu produk berdaya saing tinggi. Bahan baku yang digunakan merupakan kualitas terbaik, modelnya pun baik dan finishing akhirnya dari
produk ini terbukti diminati pasar luar negeri. Yang terakhir adalah tersedianya layanan trading house, merupakan konsep dari pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah eksportir melakukan penetrasi pasar internasional. Selanjutnya adalah faktor penghambat kegiatan ekspor di PT Indovenir Utama. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Masih kurangnya tenaga ahli ekspor menjadi salah satu penghambat ekspor di PT Indovenir Utama. Produk yang baik tanpa didasari kualitas pemasaran yang handal pula, hasilnya juga tidak akan memuaskan bagi perusahaan. Yang kedua adalah kuota impor antar negara yang berbeda. Peraturan impor suatu negara tidak terlepas dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah negara tersebut. Yang ketiga adalah kurs mata uang asing yang tidak stabil. Tidak stabilnya kurs mata uang asing membuat pihak perusahaan selaku eksportir kesulitan dalam menentukan harga valuta asing yang berdampak pada tingkat permintaan dan penawaran. Berikut ini merupakan skema alur prosedur impor, mulai dari pihak eksportir, pihak bank, sampai ke tangan pihak importir. Berikut ini merupakan importir yang ada di PT Indovenir Utama. Yang pertama adalah Sanco Citra Pty Ltd yang berdomisili di Singapura. Yang kedua adalah S2 Dio Pty Ltd yang berdomisili di Australia. Yang ketiga adalah Tasty Furniture yang berdomisili di Australia. Dan yang keempat adalah Javador Ltd Nerin Chambers yang berdomisili di British Virgin Islands. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi analisis ekspor-impor yang dilaksanakan oleh PT Indovenir Utama. Kesimpulannya adalah PT Indovenir Utama merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang telah bergerak di bidang furnitur dan sudah cukup lama berdiri. Barang-barangnya yang diproduksi antara lain pintu, meja, kursi, bangku, dan lain-lain. Dari materi ini diperoleh kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh PT Indovenir Utama Karanganyar dalam melakukan pemasaran ekspor maupun impor sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sekian materi yang disampaikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.